Mungkin saudara nggak bisa tolong dengan hartamu. Mungkin saudara nggak bisa tolong karena engkau punya keterbatasan. Tapi kau bisa tolong dengan memikirkan bagaimana menghubungkan orang yang mampu ketemu dengan orang yang tidak mampu. Yang kedua, kemurahan hati yang praktis atau yang absolut ketika menjadi perantara yang tulus. Kata perantara dalam bahasa Inggris adalah middleman. Orang tengah yang menghubungkan seperti broker, seperti agen yang menghubungkan anak penjual sama pembeli. Penjual nggak punya network, pembeli juga nggak punya network. Justru dengan adanya middleman, maka penjual dan dengan pembeli bisa ketemu. Itu butuh yang namanya middleman. Nah, kasih yang konkret atau kemurahan hati yang konkret adalah saudara bisa jadi middleman. Mungkin saudara nggak bisa tolong dengan hartamu. Mungkin saudara nggak bisa tolong karena engkau punya keterbatasan. Tapi kau bisa tolong dengan memikirkan bagaimana menghubungkan orang yang mampu ketemu dengan orang yang tidak mampu. Itu bentuk kasih yang konkret. Mungkin kamu gak bisa tolong orang itu, tapi kamu bisa mendoakan sambil berpikir, apa yang saya bisa lakukan buat orang ini. Hal yang sama yang kami lakukan di Indonesia, yaitu kami mempertemukan orang-orang yang gak bisa makan, gak bisa berobat, gak bisa punya pendidikan, kepada orang-orang yang memang punya hati untuk menolong di pendidikan, untuk menolong di kesehatan, untuk menolong di pemberdayaan, untuk menolong di dalam area lain sebagainya. Kenapa? Karena gak mungkin orang miskin itu datang kepada orang kaya. Pasti orang kaya itu akan menghindar. Dan gak mungkin juga orang kaya punya waktu mungkin untuk cari-cari orang miskin. Takut-takut disalah mengerti, takut-takut dipergunakan atau dimanfaatkan atau ditipu yang membuat dia sakit hati. Makanya butuh middleman. Makanya kenapa saya bersama Pastor Henny melakukan pelayanan tangan pengharapan. Karena kami pengen jadi middleman. Gara-gara begini, saudara, di Australia waktu kami tinggal, kalau kami nggak sekolahkan anak, kami bisa dipenjara. Sedangkan waktu kami tiap kali pulang ke Indonesia setahun sekali, liburan dari Australia, saya lihat begitu banyak anak-anak nggak bisa sekolah. Nggak bisa anak-anak nggak bisa punya kesehatan yang baik. Nggak bisa punya masa depan. Itu sebabnya saya bersama istri mengambil keputusan meninggalkan orang tua saya di Australia, meninggalkan 3 adik kandung saya di Australia, dan bawa anak saya kembar yang baru lahir di Australia ke Indonesia untuk nolong mereka agar mereka bisa mengejar pendidikan. Dan sehingga akhirnya hari ini si miskin bisa tertolong, si yang sakit bisa dikasih kesehatan, si yang gak bisa sekolah bisa mengejar pendidikan. Kenapa? Karena ada middleman. Nah, middleman di dalam Alkitab yaitu seorang bernama Andreas. Seorang murid Yesus pertama itu namanya Andreas. Andreas artinya middleman, perantara sejati. Dialah yang membawa Simon Petrus, saudara kandungnya, kepada Tuhan Yesus. Yang notabene Andreas yang pertama kali jadi murid Yesus, Andreas yang bawa Petrus kepada Tuhan Yesus. Andreas malah lebih gak dikenal dan Petrus lebih dikenal. Tapi Andreas merasa secure karena bagian saya ada jadi middleman. Dan Andreas yang membawa orang-orang Yunani bersama Filipus kepada Tuhan Yesus. The Gentile, orang-orang yang tidak bersunat kepada Tuhan Yesus. Dan Andreas juga ternyata yang cari anak kecil supaya bisa bawa 5 roti dan 2 ekor ikan sama Tuhan Yesus. Karena sementara Yesus bertanya kepada seorang murid bernama Filipus, adakah sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang banyak ini? Kenapa, saudaraku?
Yesus ngomong ini sama Filipus? Karena orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya bahwa Yesus bisa melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang sampai kenyang dengan sisa 12 bakul. Karena orang Yahudi mempercayakan bahwa setiap orang laki-laki itu sudah membawa makanannya. Lalu kemudian dikumpulkan dan sisa 12 bakul. Saya beritahu sama saudara, memang benar mereka masing-masing sudah bawa bekal dari pagi, tapi karena ini sudah malam hari, bekalnya sudah habis. Makanya saya senang sekali Yesus kemudian bertanya sama Filipus, adakah sesuatu yang kita bisa kasih? Filipus kemudian, saudaraku, mengeluarkan uangnya 200 dinar dan gebrak di atas meja. Uangku 200 dinar, sekalipun dibelanjakan roti dan kasih mereka makan, tidak akan pernah kenyang. Dalam keadaan tegang, Andreas cari jalan keluar dan ketemu sama anak kecil yang ternyata, saudaraku, dia karena perutnya kecil, disiapkan sama mamanya dari pagi-pagi makanan yang banyak, dia cuma makan roti sedikit dan ikan sedikit, masih tersisa 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu kemudian Andreas lah yang menghubungkan kepada Tuhan Yesus anak kecil ini, dan kemudian mujizat terjadi. Saudara, Tuhan juga bisa pakai setiap kita, asalkan kita mau melakukan kebaikan yang